menguatkan hati negeri ini. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah. Oke, jadi terima kasih Bapak atas waktu, kemudian sudah meluangkan untuk diwawancara terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah Bapak lakukan selama ini. Nah, izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan hal tersebut. Nah, untuk pertanyaan yang pertama Bapak, Bapak kan sudah menjabat, kalau boleh tahu berapa lama Bapak di sekolah SMA Negeri 1 Kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bapak. Kemudian apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah luar biasa sehat ya. Jadi terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Jadi Bapak sudah menyediakan waktu untuk saya wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini nanti saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang sudah Bapak lakukan selama menjabat jadi kepala sekolah. Nah, kemudian di sini ada kasus dalam bentuk dilema etika, kemudian ada rujukan moral. Mungkin Bapak sudah mengalami sendiri ada beberapa kasus yang menyebabkan dilema etika ataupun rujukan moral. Nah, yang ini saya tanyakan yang pertama itu adalah bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang digabungkan ke dalam dilema etika atau rujukan moral, Pak? Oke, yang pertama kita lihat dulu kedalaman kasusnya ya. Dalam kedalaman kasusnya sepertinya misalnya contoh-contoh memang kasus yang di luar batas. Dalam arti kata yang memang sangat melanggar etik dan moral misalnya. Atau kelasnya yang sedikit lebih ringan. Dalam arti kata ya belum terlalu kelewatan bahasanya ya, belum extraordinary lah. Maka dari itu kita sebagai kepala sekolah, sebagai seorang pemimpin, kita harus bisa melihat dari helikopter view ya, jadi melihat itu dari atas supaya kita bisa melihat segala perspektif yang ada. Karena kalau setiap masalah itu pasti perspektifnya berbeda-beda. Contoh dari guru, dia mempunyai perspektif sendiri dari kacamata seorang guru. Terus kalau dari murid, dia punya perspektif sendiri dari kacamata dia. Berikutnya wali murid juga punya perspektif sendiri. Maka dari itu sebagai seorang pemimpin kita harus melihat dari atas, dari helikopter ya, dari helikopter. Jadi kita bisa melihat keseluruhan permasalahan, mendiagnosa masalah-masalah ini seperti apa ya. Apabila memang yang sangat-sangat extraordinary, sorry to say, kita memang harus mengambil keputusan yang mutlak dan absolut ya kan. Tapi kalau memang masih dalam pertimbangan, kita lihat juga track record anak ini, bagaimana track record selama dia sekolah, habis itu input-input, insight-insight dari guru-guru yang lain juga seperti apa. Pastinya ada pertimbangan-pertimbangan. Kenapa? Karena di sekolah penggerak yang menggunakan kurikulum merdeka ini, inti dari permasalahan tersebut bukanlah ya membuat siswa itu pintar dan sebrilian mungkin, bukan. Tapi adalah poin-poin pendidikan Pancasilanya ini yang harus sampai ya, dimana kita kan ada pelajar berdiferensiasi ya, habis itu ada emosional segala macam, itu menjadi pertimbangan kita. Karena apapun cerita, dinamika anak-anak itu memang berbeda-beda ya, kita nggak bisa memukul rata anak-anak itu harus seragam semua, nggak bisa. Dinamika kita sebagai guru, apalagi di tingkat sekolah menengah atas, pasti lebih bervariasi dan lebih berdiferensiasi. Maka dari itu kita sebagai seorang guru harus lebih bijak dan bijaksana, terlebih sebagai seorang pemimpin. Jadi jangan ujuk-ujuk ambil keputusan tanpa melihat dari segala sudut pandang. Ya, kalau saya seperti itu, kita lihat kedalaman kasusnya seperti apa. Dan pasti input-input atau insight-insight dari kawan-kawan, dari guru-guru, terlebih yang sering masuk anak tersebut atau kasus tersebut, kita bisa melihatnya gitu. Jadi itulah intinya dari sekolah penggerak itu, bukan menjadikan anak yang sangat-sangat brilian, enggak, tapi bisa pendidikan pelajar Pancasilanya ini memang betul-betul sampai gitu, sesuai dengan nilai-nilai luhur yang ada di sekolah penggerak di kurikulum merdeka itu bisa terlaksana semuanya.
Mungkin itu dari saya. Oke, jadi kalau yang dari Bapak tadi sampaikan bahwa kalau kita mengidentifikasi harus memakai helikopter view, Pak ya. Oke, kemudian nanti tuntutannya supaya bukan siswa brilian, tetapi yang mereka memiliki karakter pelajar Pancasila. Oke, begitu Pak ya. Nah, kalau misalkan tadi udah ada penjabaran bagaimana cara Bapak identifikasi, kemudian saat menjalankan keputusan sekolah, adakah misalkan yang kasusnya dua-duanya itu sebenarnya kepentingannya sama? Berdua-duanya misalkan sama benar, kemudian ada yang sama-sama salah tetapi mengandung nilai kebijakan. Kira-kira pernahkah Bapak menghadapi kasus-kasus seperti itu? Kira-kira Pak? Ya, tentu saja untuk di tingkat SMA ini kan memang bervariasi ya kasusnya, kasus yang sangat-sangat bervariasi di mana di usia anak tingkat SMA 15 sampai 17 bahkan 18 ini kan memang sesuai dengan usia biologisnya. Kita sebagai seorang guru juga harus bisa melihat dari sudut pandang siswa. Maka dari itu saya bilang jika kita melihat dari atas dari helikopter, maka kita bisa melihat masalah-masalah ini, terutama dalam kebajikan-kebajikan yang ada. Seperti contoh misalnya, terkadang masalahnya tidak terlalu besar, ya, tapi karena memang isunya diperbesar, ya, bahasanya digoreng, maka ini akan semakin membesar. Maka itu kita sebagai pengambil keputusan terakhir, ya, karena di sekolah itu kan gini ya Bu ya. Pertama itu kalau ada kasus di anak-anak, ada masalah di anak-anak, itu kan biasanya anak-anak lapornya ke wali kelas dulu, minimal ke wali kelas atau guru yang akrab sama anak-anak tersebut. Baru sampailah ke BK, kan demikian ya, ke bimbingan konseling. Setelah tidak bisa dilanjutkan ke bimbingan konseling atau ibaratnya udah stuck lah, ya, baru lanjut ke kurikulum, ke kesiswaan. Sampai ke kesiswaan, sampai stuck juga tidak bisa atau tidak bisa lanjut, baru jatuh ke kepala sekolah. Biasanya saya memperlakukan seperti itu. Jadi kalau bisa diademkan sampai di BK saja, saya rasa udah oke. Ya, karena tujuan guru BK kan seperti itu. Tapi kalau memang berlanjut harus sampai ke kepala sekolah, maka keputusannya kan harus sudah final. Dalam arti kata, keputusan final untuk yang negatif apa untuk yang positif. Nah, sekali lagi saya tekankan, untuk di usia anak pubertas, kita sebagai pemimpin itu harus berhati-hati mengambil keputusan. Kenapa? Karena mereka masih sedang masa puber. Biasanya, ya, kalau itu mempengaruhi ke psikologinya, ya, mempengaruhi ke mental health-nya. Jadi kita juga harus paham ke situ. Tapi kalau memang kasusnya yang sudah extraordinary, misalnya drugs, narkoba, ya, habis itu mungkin sampai ke sexual harassment, ya berarti kita harus lanjut ke tingkat lebih atas. Jadi kita harus klasifikasi dulu nih, kasusnya itu seperti apa. Berarti tadi ada Bapak udah menyampaikan langkah-langkah yang mungkin Bapak tempuh mulai dari tingkat rendah sampai nanti tingkatnya berurutan atau sistematis. Kemudian dari langkah-langkah tersebut yang kira-kira Bapak lakukan yang biasanya terselesaikan dengan cepat, kemudian atau adakah yang masalah tersebut harus diselesaikan lagi oleh tingkatan lanjut setelah Bapak, kira-kira ada? Sejauh ini yang sampai ke instansi lain, ya, itu belum ada. Biasanya selesai sampai di sekolah. Belum sampai, ya insya Allah mudah-mudahan sejauh ini belum ada ya kasus sampai lari ke kepolisian, bahkan ke kejaksaan kita belum ada. Sejauh ini selama 4 tahun saya menjabat sebagai kepala sekolah, itu rata-rata kasus selesai di BK. Bahkan beberapa kasus yang cuma naik ke kesiswaan. Kepala sekolah selama kasus saya belum ada yang terlalu berat. Nah, jadi memang belum sampai kasus yang berat-berat lah. Jadi sebenarnya kembali lagi kita harus bisa mendelegasikan atau mempercayakan, ya, kawan-kawan kita yang sesuai dengan tugas pokok fungsinya. Contoh seperti BK, misal dikasih kebebasan tapi terukur, dalam arti kata untuk menyelesaikan kasus, nanti mereka sudah terbiasa seperti itu dan bisa menyelesaikan sendiri. Ya, biasanya sampai BK itu kalau dipanggil orang tua udah selesai. Ya, kita harus tekankan juga Bu ya, di sekolah ini kita harus juga menekankan ke wali murid, sekolah ini bukan tempat penitipan anak. Nah, jadi orang tua harus berkontribusi, berpartisipasi
untuk dalam kemajuan dan juga masa depan anaknya. Jadi nggak bisa diserahkan saja sama sekolah. Nah, itu yang kita tekankan di sini. Maka wali kelas itu biasanya di SMA Muhammadiyah kita anak-anak itu wali murid dan wali kelas itu biasanya akrab. Jadi bisa diselesaikan nggak sampai tingkat atas. Oke, berarti semua dengan cara kekeluargaan. Kekeluargaan kita lebih suka caranya itu memang lebih kekeluargaan, nggak perlu pakai langkah-langkah yang kasar bahasanya ya, ataupun lebih sedikit hard ya. Kita lebih suka yang ya kita harus lebih apa ya, kekeluargaan, supaya sama-sama enak sehingga menciptakan keputusan yang win-win solution. Jadi sangat jelas penjabarannya Pak ya. Oke, yang selanjutnya mungkin Bapak ya, yang kita akan, mungkin Bapak tadi sudah menjabarkan prosesnya. Kira-kira selama Bapak menyelesaikan bermasalah, ada tantangan tidak dalam pengambilan keputusan Pak? Tantangan ada, tantangan misalnya yang kasus extraordinary ya, kasus extraordinary itu kita guru BK dan juga guru wakil kesiswaan itu sudah sampai di tingkat mentok lah ya bahasanya, udah stuck, maka lanjut ke kepala sekolah. Kepala sekolah harus memutuskan untuk mengambil keputusan. Tantangannya apa? Tantangannya itu tentu saja orang tua atau wali murid yang tidak puas dengan keputusan yang kita ambil ya, sehingga nanti dia mengancam dengan bawa wartawan ya, bawa backingan lah ya, dalam arti kata ya tidak puas atau tidak terima anaknya diperlakukan seperti itu. Tapi kita sebagai pemimpin juga harus bisa mengambil keputusan, dalam arti kata memang sudah extraordinary ya, like or dislike, keputusan ini final and absolute, harus dijalankan apapun resikonya. Tujuannya apa? Tujuannya sebagai pembelajaran bagi teman-teman yang lain atau adik-adik lettingnya, supaya jangan berlaku lagi atau berbuat seperti hal tersebut gitu. Tapi kalau sudah sampai extraordinary kita masih masih ngeper ataupun masih ngaret lah ya, itu nanti anak-anak atau siswa yang lain itu menganggap ini hal yang sepele gitu loh. Nanti selamatnya itu nanti bisa diselesaikan lah itu. Maka ada orang dalam. Iya, jadi kita memang harus berani mengambil keputusan kalau memang itu udah extraordinary kasus ya. Mungkin itu sih. Kita makanya bisa diselesaikan dengan baik Pak ya. Oke, jadi kita lanjut Pak ya. Oke, kemudian kalau misalkan ada kasus seperti itu, apakah jadwalnya langsung Bapak selesaikan di tempat, atau misalkan ada prosedur tertentu, atau misalkan ada hari atau jadwal tertentu baru diselesaikan masalah-masalah ataupun kasus-kasus tersebut kira-kira Pak? Ya, kalau saya untuk keputusan yang memang sangat berat dilakukan, saya itu tidak mengambil keputusan sendiri ya, kita kolektif kolegial, dalam arti kata kita mengumpulkan guru-guru yang senior. Kalau di kasus sekolah penggerak kita ada guru PKP namanya kan, ada guru yang PKP yang memang membidangi atau membawai kurikulum merdeka, ibaratnya dewan pembina lah di sekolah. Ada beberapa guru itu kalau mengambil keputusan yang berat, saya meminta masukan dan pendapat mereka. Kenapa? Karena biasanya keputusan yang berdasarkan musyawarah itu lebih afdol, karena tidak sesuai, tidak objektivitas atau subjektivitas kepala sekolah sendiri. Jadi dengan ada dewan pembina tersebut kita dapat masukan-masukan sehingga kita lebih objektif dalam mengambil keputusan. Jadi yang sampai tingkat yang harus misalnya ya mengeluarkan atau meninggalkan siswa-siswa ini kita biasanya bermusyawarah. Jadi bukan semata-mata kepala sekolah gitu. Dan langkah-langkahnya tuh enggak langsung, berfase dia, bertahap ya. Kita cari dulu kronologisnya apa, kita cari dulu buktinya nyata atau enggak, atau apakah ini cuma hoax, sampai semua bukti dan data-data itu ada lengkap, sehingga kita bermusyawarah hingga mengambil keputusan yang absolut.
jadi sangat jelas penjabarannya. Kemudian di fase-fase ketika menyelesaikan permasalahan, tentunya juga dibimbing oleh PKP sebagai Dewan Pembina Sekolah Guru Penggerak ya. Oke, kemudian kalau misalkan ini adakah seseorang atau misalkan faktor-faktor yang dapat mempermudah Bapak dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan jika dihadapkan dengan permasalahan tersebut? Ya, itu tadi yang tadi saya jawab. Salah satunya PKP, tapi yang paling penting adalah kepercayaan kita mendelegasikan tugas-tugas kawan-kawan kita seperti di wali kelas. Kita percaya sepenuhnya, dalam arti kata percaya yang terukur, yang tetap bisa dibawa kontrol kepala sekolah. Terus percaya kepada tim BK sendiri, terus percaya sama kesiswaan. Kenapa? Kalau kita percaya dengan teman-teman kita yang sudah kita delegasikan tugas ini, mereka sebenarnya yang lebih paham tentang kriteria dan karakter anak-anak. Ya, karena kepala sekolah 100% adalah manajerial. Ya, kita nggak sampai mengajar anak, kita nggak sampai bawa anak-anak, interaksi sama anak kan tidak sedalam ya atau selebih komplit dari wali kelas dan guru BK dan juga kesiswaan. Maka dari itu pendelegasian tugas dan tanggung jawab ini sangat penting sehingga kita tidak ujuk-ujuk mengambil keputusan. Nah, setelah melewati saringan itu ternyata membal juga ya atau tidak bisa menyelesaikan masalah, maka lanjut ke kepala sekolah. Nah, itulah nanti baru kita rapat dewan pembinanya lah. Nah, sehingga dapat masukan dari mana-mana, karena menurut saya kolektif kolegial itu paling benar untuk mengambil sebuah keputusan, terutama keputusan-keputusan itu yang bisa dibilang ekstrim lah ya, ekstrim. Jadi yang namanya adanya Dewan PKP, kemudian adanya kerjasama atau kolaborasi antara guru itu akan membantu dalam pengambilan keputusan. Sangat membantu. Oke, dari tadi pertanyaan yang sudah saya tanyakan, kira-kira mungkin adakah pembelajaran yang Bapak yang dapat membantu saat mengambil keputusan? Ya. Intinya adalah sebagai pimpinan kita harus bisa melihat dari berbagai macam perspektif ya. Ini mungkin biasanya yang pemimpin lain mungkin tidak melihat seperti itu. Kalau saya tetap harus melihat secara runut dan jauh ya, sehingga kita bisa bekerja sama dengan kawan-kawan ya, terutama kalau dalam tema ini yang paling bisa kita yang sangat membantu itu adalah peran dari guru BK sendiri. Peran dari guru BK terutama bimbing konseling ini sangat membantu kita dalam menyelesaikan masalah atau bekerja ya, karena apapun ceritanya peran BK ini sangat urgent dalam arti kata, karena memang membimbing anak-anak ya terkait masalah-masalah anak-anak zaman sekarang. Maka dari itu kerjasama kita, habis itu peran kita sebagai kepala sekolah menjaga, membimbing dan bekerja sama dengan kawan-kawan, terutama di guru BK, itu sangat efektif dalam menjalankan tugas. Terima kasih Pak atas jawaban, kemudian atas waktunya juga sudah bersedia meluangkan untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, demikianlah wawancara saya dengan Bapak Rafli dari SMA Muhammadiyah. Oke, terima kasih banyak Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Variasi ya kasusnya, kasus yang sangat-sangat bervariasi, dimana di usia anak tingkat SMA 15 sampai 17 bahkan 18 ini kan memang sesuai dengan usia biologisnya. Kita sebagai seorang guru juga harus bisa melihat dari sudut pandang siswa. Maka dari itu saya bilang jika kita melihat dari atas dari helikopter, maka kita bisa melihat masalah-masalah ini, terutama dalam kebajikan-kebajikan yang ada. Seperti contoh misalnya terkadang masalahnya tidak terlalu besar ya, tapi karena memang isunya diperbesar ya, bahasanya digoreng, maka ini akan semakin membesar. Maka itu kita sebagai pengambil keputusan terakhir ya, karena di sekolah itu kan gini ya Bu ya, pertama itu kalau ada kasus di anak-anak, ada masalah di anak-anak, itu kan biasanya anak lapornya ke wali kelas dulu, minimal ke wali kelas atau guru yang akrab sama anak-anak tersebut.
baru sampailah ke BK. Kan demikian ya, ke bimbingan konseling. Setelah tidak bisa dilanjutkan ke bimbingan konseling atau ibaratnya udah stuck lah, ya baru lanjut ke kurikulum. Ke kesiswaan. Sampai ke kesiswaan, sampai stuck juga tidak bisa atau tidak bisa lanjut, baru jatuh ke kepala sekolah. Biasanya saya memperlakukan seperti itu. Jadi kalau bisa diademkan sampai di BK saja, saya rasa udah oke. Ya, karena tujuan guru BK kan seperti itu. Tapi kalau memang berlanjut harus sampai ke kepala sekolah, maka keputusannya kan harus sudah final. Dalam arti kata keputusan final untuk yang negatif apa untuk yang positif. Nah, sekali lagi saya tekankan, untuk di usia anak pubertas, kita sebagai pemimpin itu harus berhati-hati mengambil keputusan. Kenapa? Karena mereka masih sedang masa puber. Biasanya ya, kalau itu mempengaruhi ke psikologinya, ya mempengaruhi ke mental health-nya. Jadi kita juga harus paham ke situ. Tapi kalau memang kasusnya yang sudah extraordinary, misalnya drugs, narkoba, ya habis itu mungkin sampai ke sexual harassment, berarti kita harus lanjut ke tingkat lebih atas. Jadi kita harus klasifikasi dulu nih, kasusnya itu seperti apa. Berarti tadi ada Bapak udah menyampaikan langkah-langkah yang mungkin Bapak tempuh, mulai dari tingkat rendah sampai nanti tingkatnya berurutan atau sistematis. Kemudian dari langkah-langkah tersebut yang kira-kira Bapak lakukan, yang biasanya terselesaikan dengan cepat, kemudian atau adakah yang masalah tersebut harus diselesaikan lagi oleh tingkatan lanjut setelah Bapak, kira-kira ada? Sejauh ini yang sampai ke instansi lain ya, itu belum ada. Biasanya selesai sampai di sekolah. Belum sampai ya insya Allah mudah-mudahan sejauh ini belum ada ya kasus sampai lari ke kepolisian, bahkan ke kejaksaan kita belum ada. Sejauh ini selama 4 tahun saya menjabat sebagai kepala sekolah, itu rata-rata kasus selesai di BK. Bahkan beberapa kasus yang cuma naik ke kesiswaan. Kepala sekolah selama kasus saya belum ada yang terlalu berat. Nah, jadi memang belum sampai kasus yang berat-berat lah. Jadi sebenarnya kembali lagi kita harus bisa mendelegasikan atau mempercayakan ya kawan-kawan kita yang sesuai dengan tugas pokok fungsinya. Contoh seperti BK, misal dikasih kebebasan tapi terukur, dalam arti kata untuk menyelesaikan kasus, nanti mereka sudah terbiasa seperti itu dan bisa menyelesaikan sendiri. Ya, biasanya sampai BK itu kalau dipanggil orang tua udah selesai. Ya, kita harus tekankan juga Bu ya, di sekolah ini kita harus juga menekankan ke wali murid, sekolah ini bukan tempat penitipan anak. Nah, jadi orang tua harus berkontribusi, berpartisipasi untuk dalam kemajuan dan juga masa depan anaknya. Jadi nggak bisa diserahkan saja sama sekolah. Nah, itu yang kita tekankan di sini. Maka wali kelas itu biasanya di SMA Muhammadiyah kita anak-anak itu wali murid dan wali kelas itu biasanya akrab. Jadi bisa diselesaikan nggak sampai tingkat atas. Berarti cuma dengan cara kekeluargaan. Kekeluargaan. Kita lebih suka caranya itu memang lebih kekeluargaan, nggak perlu pakai langkah-langkah yang kasar bahasanya ataupun lebih sedikit hard ya. Kita lebih suka yang ya kita harus lebih kekeluargaan supaya sama-sama enak sehingga menciptakan keputusan yang win-win solution. Jadi sangat jelas penjabarannya Pak ya. Oke, yang selanjutnya mungkin Bapak ya, yang kita mungkin Bapak tadi udah menjabarkan prosesnya. Kira-kira selama Bapak menyelesaikan masalah, ada tantangan tidak dalam pengambilan keputusan Pak? Tantangan ada, tantangan misalnya yang kasus extraordinary ya. Kasus extraordinary itu kita guru BK dan juga guru wakil kesiswaan itu sudah sampai di tingkat mentok lah ya bahasanya, udah stuck, maka lanjut ke kepala sekolah. Kepala sekolah harus memutuskan untuk mengambil keputusan. Tantangannya apa? Tantangannya itu tentu saja orang tua atau wali murid yang tidak puas dengan keputusan yang kita ambil ya, sehingga nanti dia mengancam dengan bawa wartawan ya, bawa backingan lah ya, dalam arti katanya tidak puas atau tidak terima anaknya diperlakukan seperti itu. Tapi kita sebagai pemimpin juga harus bisa mengambil keputusan
dalam arti kata memang sudah extraordinary ya. Like or dislike, keputusan ini final and absolute, harus dijalankan apapun resikonya. Tujuannya apa? Tujuannya sebagai pembelajaran bagi teman-teman yang lain atau adik-adik lettingnya, supaya jangan berlaku lagi atau berbuat seperti hal tersebut gitu. Tapi kalau sudah sampai extraordinary, kita masih masih ngeper ataupun masih ngaret lah ya, itu nanti anak-anak atau siswa yang lain itu menganggap ini hal yang sepele gitu. Nanti selamatnya itu nanti bisa diselesaikan lah itu. Maka ada orang dalam. Iya, jadi kita memang harus berani mengambil keputusan kalau memang itu udah extraordinary kasus ya. Mungkin itu sih. Berarti tantangannya bisa diselesaikan dengan baik Pak ya. Oke, jadi kita lanjut Pak ya. Oke, kemudian kalau misalkan ada kasus seperti itu, apakah jadwalnya langsung Bapak selesaikan di tempat, atau misalkan ada prosedur tertentu, atau misalkan ada hari atau jadwal tertentu baru diselesaikan masalah-masalah ataupun kasus-kasus tersebut, kira-kira Pak? Ya, kalau saya untuk keputusan yang memang sangat berat dilakukan, saya itu tidak mengambil keputusan sendiri. Ya, kita kolektif kolegial, dalam arti kata kita mengumpulkan guru-guru yang senior. Kalau di kasus sekolah penggerak kita ada guru PKP namanya kan. Ada guru yang PKP yang memang membidangi atau membawai kurikulum merdeka. Ibaratnya dewan pembina lah di sekolah. Ada beberapa guru itu kalau mengambil keputusan yang berat, saya meminta masukan dan pendapat mereka. Kenapa? Karena biasanya keputusan yang berdasarkan musyawarah itu lebih afdol, karena tidak sesuai, tidak objektivitas atau subjektivitas kepala sekolah sendiri. Jadi dengan ada dewan pembina tersebut kita dapat masukan-masukan sehingga kita lebih objektif dalam mengambil keputusan. Jadi yang sampai tingkat yang harus misalnya ya mengeluarkan atau meninggalkan siswa-siswa ini kita biasanya bermusyawarah. Jadi bukan semata-mata kepala sekolah gitu. Dan langkah-langkahnya tuh enggak langsung, berfase dia, bertahap ya. Kita cari dulu kronologisnya apa, kita cari dulu buktinya nyata atau enggak, atau apakah ini cuma hoax, sampai semua bukti dan data-data itu ada lengkap, sehingga kita bermusyawarah hingga mengambil keputusan yang absolut. Oke, jadi sangat jelas penjabarannya. Kemudian ada fase-fase ketika menyelesaikan permasalahan, tentunya juga dipimpin oleh PKP sebagai Dewan Pembina sebuah guru penggerak ya. Oke, kemudian kalau misalkan ini adakah seseorang atau misalkan faktor-faktor yang dapat mempermudah Bapak dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan jika dihadapkan dengan permasalahan tersebut? Ya, itu tadi yang tadi saya jawab. Salah satunya PKP, tapi yang paling penting adalah kepercayaan kita mendelegasikan tugas-tugas kawan-kawan kita, seperti di wali kelas kita percaya sepenuhnya, dalam arti kata percaya yang terukur, yang tetap bisa dibawa kontrol kepala sekolah. Terus percaya kepada tim BK sendiri, terus percaya sama kesiswaan. Kenapa? Kalau kita percaya dengan teman-teman kita yang sudah kita delegasikan tugas ini, mereka sebenarnya yang lebih paham tentang kriteria dan karakter anak-anak. Ya, karena kepala sekolah 100% adalah manajerial. Ya, kita nggak sampai mengajar anak, kita nggak sampai bawa anak-anak, interaksi sama anak kan tidak sedalam ya atau selebih komplit dari wali kelas dan guru BK dan juga kesiswaan. Maka dari itu pendelegasian tugas dan tanggung jawab ini sangat penting, sehingga kita tidak ujug-ujug mengambil keputusan. Setelah melewati saringan itu ternyata membal juga ya atau tidak bisa menyelesaikan masalah, maka lanjut ke kepala sekolah. Itulah nanti baru kita rapat dewan pembinanya lah, sehingga dapat masukan dari mana-mana. Karena menurut saya kolektif kolegial itu paling benar untuk mengambil sebuah keputusan, terutama keputusan itu yang bisa dibilang ekstrim lah ya, ekstrim.
Jadi yang namanya adanya Dewan PKP, kemudian adanya kerjasama atau kolaborasi antara guru-guru itu akan membantu dalam proses pengambilan keputusan. Sangat membantu. Oke, dari tadi pertanyaan yang sudah saya tanyakan, kira-kira mungkin adakah pembelajaran yang dapat dipetik saat mengambil keputusan? Ya, intinya adalah sebagai pimpinan kita harus bisa melihat dari berbagai macam perspektif, ya. Ini mungkin biasanya yang pemimpin lain mungkin tidak melihat seperti itu. Kalau saya tetap harus melihat secara runut dan jauh, ya, sehingga kita bisa bekerja sama dengan kawan-kawan, ya, terutama kalau dalam tema ini yang paling bisa kita yang sangat membantu itu adalah peran dari guru BK sendiri. Peran dari guru BK terutama pimpinan konseling ini sangat membantu kita dalam menyelesaikan masalah atau bekerja, ya, karena apapun ceritanya peran BK ini sangat urgent dalam arti kata karena memang membimbing anak-anak, ya, terkait masalah-masalah anak-anak zaman sekarang. Maka dari itu kerjasama kita, habis itu peran kita sebagai kepala sekolah menjaga, membimbing dan bekerja sama dengan kawan-kawan, terutama di guru BK, itu sangat efektif dalam menjalankan tugas. Terima kasih Pak atas jawaban, kemudian atas waktunya juga sudah bersedia meluangkan untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, demikianlah wawancara saya dengan Bapak Rafli dari SMA Muhammadiyah. Oke, terima kasih banyak Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih, sangat super jawabannya ya. Udah gitu aja. Iya, nah gitu janji kalau jangan lupa tadi Kak, betul. Bukan Nggak ribu-ribu kali. Berbagi untuk negeri